Welcome back. Professor Richard Wolff joins us. Selamat datang kembali. Profesor Richard Wolff bergabung bersama kita hari ini untuk membahas aspek ekonomi dari perang proksi antara NATO dan Rusia. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Upaya untuk melemahkan pihak lawan, seperti yang kita tahu, tidak hanya terlihat di bidang militer dalam konflik ini, yang omong-omong sudah berkembang selama beberapa dekade, tapi juga punya komponen ekonomi yang sangat kuat. Narifnya mau jelas an nindar dari tujuan berai mereking ekonomi Rusia. Dan spring kepiu, seperti Rusia dan serang bom pui sanksi diduta ton. Today is the most sanctioned country in the world, and the West has done everything, I would say, that is. Dan Barat sudah melakukan segalanya bisa dibilang untuk memutus akses Rusia ke pasar, ke bank, bahkan menyita dana kedaulatan Rusia. Tapi tampaknya itu tidak berhasil. Saya penasaran, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Karena bagaimanapun juga, para pemimpin kita dulu bilang bahwa Rusia hanyalah sebuah pom bensin yang menyamar sebagai negara. Jadi bagaimana Anda melihat Rusia menyesuaikan diri dengan sanksi-sanksi ini? Karena menurut saya, sangat sedikit orang di Barat yang menyangka Rusia bisa beradaptasi sebaik itu, bahkan tumbuh. Sementara negara-negara Eropa justru sedang menghadapi masalah besar dan mendalam. Very big or deep trouble. Well, I would like to give you an answer based exactly on. Baik, saya ingin menjawab langsung berdasarkan apa yang Anda katakan di akhir pembukaan tadi. Cara saya melihat hal ini adalah lewat kacamata analisis kelas. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya sangat mengagumi dan banyak belajar dari tamu Anda, John Mearsheimer, yang sering saya dengarkan, terutama di program Anda ini. Saya menghargai pandangan-pandangan yang ia sampaikan. Ia menganalisis perebutan kekuasaan di antara negara-negara besar dengan cara yang jujur, langsung, hati-hati, dan sangat analitis. Cara dia melakukannya itu benar-benar patut dicontoh. Tapi bagi saya ada satu pertanyaan besar yang muncul. Mengapa kekuatan global tertentu bertindak seperti yang mereka lakukan, dan mengapa pada waktu tertentu mereka memilih untuk melakukannya? Do what they do when they do it. To answer that question as if it's all. Menjawab pertanyaan itu seolah-olah semuanya hanya manuver catur di antara para pemain, berarti mengabaikan tekanan sosial yang memengaruhi setiap pemerintahan. Tekanan yang mendorong dan menarik mereka ke berbagai arah. Mereka tidak bebas menjalankan strategi apapun terhadap kekuatan besar lain, karena sebagian strategi itu terhalang oleh batasan dalam negeri mereka sendiri, sementara sebagian lainnya tidak. Jadi, analisis yang tepat harus menanyakan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa satu kekuatan mengancam yang lain? Dan kalau kita menjawabnya hanya dengan melihat hubungan antar negara, kita masih belum menjawab pertanyaan dasarnya. Kenapa semuanya bertindak seperti itu? Saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan berfokus pada Eropa. By focusing on Europe, because it is my judgment, looking at the history. Karena menurut penilaian saya, kalau kita melihat sejarah kapitalisme di Eropa, pemain utamanya di sini, di atas segalanya adalah Eropa. Rusia juga berperan, tapi hanya sebagai faktor kedua. Saya sangat menyadari bahwa Rusia sudah berkali-kali diserang. Napoleon pernah mencoba. Perang Dunia Pertama juga begitu. Hitler dengan Operasi Barbarossa pun mencobanya. Semuanya pernah mencoba dan semuanya dikalahkan oleh Rusia yang selalu melawan balik begitu diserang. Jadi, saya ingin menyampaikan hal ini. Menurut saya, sejauh yang bisa saya lihat, negara-negara besar di Eropa, dan yang saya maksud adalah Prancis, Jerman, Italia, mungkin satu dua lagi, tapi pada dasarnya itu, semuanya pada abad ke-18, bahkan ada yang lebih awal, dan seluruhnya pada abad ke-19 adalah kekuatan kolonial besar. Huge colonial powers. These were fundamentally small units. Pada dasarnya ini adalah unit-unit kecil kapitalisme nasional yang tumbuh dengan caranya sendiri di abad ke-17, ke-18, dan awal abad ke-19. Berbeda-beda di setiap negara. Lalu pada satu titik, mereka berubah menjadi kekuatan kolonial, dengan wilayah dan penduduk di luar negeri yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki di dalam negeri. Coba bandingkan Belanda dengan Indonesia, atau Kepulauan Inggris dengan Kekaisaran Britania, dan seterusnya. Kolonialisme lah yang menopang pertumbuhan kapitalis mereka. Mereka membangun wilayah belakang yang sangat luas.
Begitu sumber daya di wilayah mereka sendiri seperti di Prancis, Jerman, atau Italia mulai habis, mereka pun mencari keluar. Karena begitulah cara kapitalisme bekerja, mencari keuntungan lalu menanamkannya kembali sebagai bagian dari persaingan. Plows it back in as part of its competition. Long story short, by 1914, Singkatnya, pada tahun 1914, mereka sudah kehabisan wilayah. Bagi yang tahu sejarah, tahun 1884 ada konferensi Berlin. Mereka benar-benar duduk di meja dan membagi-bagi Afrika, siapa dapat bagian apa. Tapi setelah itu tidak ada lagi tempat untuk diekspansi. Dan selama bertahun-tahun, antara konferensi Berlin tahun 1884 dan pecahnya Perang Dunia Pertama, mereka membangun tingkat konflik, bentrokan, dan perang-perang kecil yang sekarang bisa kita lihat sebagai pendahulu Perang Dunia Besar. Sekarang saya akan menyatukan Perang Dunia Pertama dan Kedua, karena keduanya hanya terpaut beberapa tahun, dan pada dasarnya merupakan hasil dari apa? Dari kehancuran bersama semua negara penjajah, dengan satu pengecualian, Amerika Serikat. with one exception, the United States. All the rest, Japan now included, blew each other. Semua negara lain, termasuk Jepang sekarang, saling menghancurkan. Mereka saling mengebom sampai hancur lebur, menghancurkan perekonomian mereka sendiri, menewaskan jutaan rakyatnya, termasuk Rusia, dan seterusnya. Hanya Amerika Serikat, karena jaraknya yang jauh dan karena kekuatan udara serta perang udara belum berkembang seperti sekarang, yang bisa keluar sebagai pemenang. Bagi yang mungkin belum tahu, Rusia kehilangan sekitar 25 juta jiwa dalam Perang Dunia Kedua, sementara Amerika Serikat kehilangan 400.000. Perbedaannya benar mencolok. Perangnya sudah berakhir. Nah, disinilah argumennya dimulai. The war is now over. Here comes the argument. The war is over and the United States Perang sudah berakhir, dan Amerika Serikat mulai berkembang. Ekonominya tidak menurun. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Perang itu justru membawa Amerika Serikat keluar dari depresi besar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara ekonomi, Amerika Serikat berada dalam kondisi yang jauh lebih baik di akhir perang dibandingkan sejak tahun 1929 saat krisis besar terjadi. Benar-benar masa terburuk yang pernah dialami. Dan karena itu Amerika Serikat muncul, seperti yang kita semua tahu sekarang, sebagai kekuatan hegemon, pewaris dari kekaisaran-kekaisaran lama. Bukan dengan cara menguasai koloni seperti yang dilakukan bangsa Eropa, tapi dengan membiarkan negara-negara itu merdeka. Kita sudah tahu caranya. Kita sudah melakukannya di Amerika Latin selama bertahun-tahun. Biarkan mereka merdeka. Kita akan membangun rantai ekonomi yang sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat dari kendali politik yang dulu dijalankan oleh bangsa Eropa. Jadi, Amerika Serikat masuk dan mengambil alih. Dolar menggantikan pound sterling. Militer Amerika membuat kesepakatan terkenal dengan Eropa, dengan mengatakan begini pembagian tugasnya. Kalian akan menangani perjuangan melawan gerakan komunis dan sosialis di negara kalian sendiri. Gerakan itu berbahaya setelah Perang Dunia Kedua, karena merekalah pahlawan perlawanan dan punya popularitas yang tidak pernah terjadi di Amerika Serikat. Perbedaan yang sangat penting. Jadi kalian di Eropa akan berjuang di sana. Kalian akan menjadi sekutu kami, benteng melawan Uni Soviet yang dianggap jahat, dan kami akan menjadi payung pertahanan kalian. Kalian nggak perlu keluar uang. Kalian bisa biarkan tentara dan angkatan laut kalian merosot. Dan memang itu yang terjadi. Saya yang akan mengurus kalian. Bagi kami nggak masalah. Karena itu memberi kesempatan untuk menjalankan kebijakan Keynesian, tepatnya Keynesianisme militer di dalam negeri, yang nggak mungkin kami lakukan tanpa adanya perang besar melawan apa yang disebut kekaisaran jahat. Pembagian tugas yang sangat nyaman. Eropa jadi pihak yang tunduk. Eropa diberitahu, sekarang kalian bisa pakai uang untuk kesejahteraan sosial. Katanya, itulah cara kalian mengalahkan kaum komunis dan sosialis. Silakan jalankan program kesejahteraan sosial kalian. Kami yang akan biayai, karena kami ambil alih pengeluaran pertahanan dari kalian. Tapi sekarang itu jadi krisis buat Eropa, karena situasinya berbalik. Trump menarik kembali payung militer itu. Jadi sekarang,
kalian harus keluar uang sendiri, uang Eropa. You're going to have to spend European money, and where's it going to come from? You're going to have to take it from social. Dan dari mana uangnya akan datang? Kamu harus mengambilnya dari anggaran kesejahteraan sosial, atau mungkin meminjam uang. Itu justru akan membuat kamu makin bergantung. Dan itu sangat berbahaya. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Saya berpendapat, dan di sini saya mengambil petunjuk dari Zbigniew Brzezinski, seseorang yang pandangannya sangat berbeda dengan saya. Begini menurut saya yang terjadi. Eropa sebenarnya belum pernah pulih dari kehilangan imperium mereka, dan mereka tahu itu. Mereka menautkan diri ke Amerika Serikat, karena kalau tidak, di antara kaum sosialis dan komunis sendiri ditambah Rusia di sebelah, dan Amerika dengan mentalitas yang sulit ditebak, risikonya terlalu besar. Jadi, mereka memilih Amerika Serikat, yang bagi mereka dianggap kejahatan yang lebih kecil. Tapi itu pun tidak menyelesaikan masalah mereka. Evil for them. But that didn't solve their problem. It postponed it for a while. Itu sempat tertuntara waktu. Mereka bisa fokus pada pemulihan selama 10 atau 20 tahun pertama. Lalu ketika Uni Soviet runtuh, mereka bisa mulai fokus pada, nah disinilah mulainya, upaya merebut kembali sedikit demi sedikit kekaisaran mereka, dengan menyerap Eropa Timur, dengan memindahkan investasi ke Polandia dan Rumania. Dan memang, mereka melakukan semua itu. Tapi harapan besar, dan saya akan bilang, satu-satunya harapan yang dimiliki orang Eropa untuk merebut kembali posisi mereka dalam sejarah, posisi dominan yang mereka punya di abad ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, bahkan abad ke-20. Ya cuma itu jalannya. Mereka tidak akan bisa bersaing dengan Tiongkok. Itu sudah lewat. Mereka juga tidak akan bisa bersaing terlalu keras dengan Amerika Serikat. They weren't going to compete with the United States too hard. One outlet. They could recapture. Satu pandangan mengatakan begini, mereka bisa menghidupkan kembali sebuah kekaisaran besar Eropa kalau saja mereka bisa menghancurkan dan memecah Rusia. Membaginya jadi setengah lusin atau bahkan selusin negara kecil. Membuatnya jadi banyak negara seperti Latvia, Estonia, dan semacamnya, lalu membagi-baginya. Prancis bisa dapat 4 wilayah, Jerman bisa dapat 6, dan ya, mungkin Jepang di timur jauh juga bisa kebagian sedikit. Dan para pemain ini, yang makin tersisih seiring dunia berubah jadi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sementara Eropa makin jauh dan hanya jadi mitra junior yang ikut-ikutan. Satu-satunya harapan untuk menghindari semua konsekuensi itu bagi Eropa adalah perang ini dengan Rusia. Dan ini memang perang. Zbigniew Brzezinski menulis tentang hal ini di tahun 90-an. Strategi besarnya adalah, dan harusnya memang begitu, untuk menghancurkan Rusia. Menghancurkan Rusia. Bukan karena Rusia itu komunis. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Komunisme hanya kebetulan hasil dari revolusi Soviet tahun 1917. Begitu komunisme hilang, justru sekarang kita lebih dekat ke perang dibanding masa perang dingin. Kenapa? Karena inilah persoalan yang sedang terjadi. Orang Eropa setasa. Upaya mereka mendemonisasi Rusia sudah hampir histeris. Saya sendiri orang Amerika duduk ini di seberang lautan. Tapi seperti yang tahu, ada yang se-Eropa. Dan saya melihat, ya semacam kegilaan di Eropa Barat. Sementara Tuan Putin terlihat jauh lebih tenang dan terukur. Saya tidak punya simpati apapun padanya. Saya juga tidak mendukung dia atau hal semacam itu. Tapi jelas siapa yang bertindak berlebihan, siapa yang terus menaiki tangga eskalasi, meminjam istilah dari John Mearsheimer. Lalu Rusia membalas, sedikit mirip seperti yang dilakukan Tiongkok terhadap tarif Amerika, dan seterusnya. Tapi menurut saya, tayo niyo lah. Kita siya sa buvin brutos asen, dan saya ngidenkan kata putos asti de para pemimpin Eropa. Starmer, O'Burnham, Merz, Macron, de Xenia. Ini stort tatar adik kempokim ten taup that cared the honor of treaty. Not just to salvage their personal careers. They're really in trouble there. They hooked their. Mereka benar-benar sedang dalam masalah di sana. Mereka sudah mengaitkan nasibnya secara pribadi dengan Amerika Serikat, dan sekarang Tuan Trump justru menelantarkan mereka. Jadi mereka harus kembali ke rakyatnya dan berkata,
Kami ini para pemimpin hebat yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Padahal Amerika sekarang sudah tidak menghormati mereka di banyak sekali hal. Mereka nggak bisa melakukan itu. Mereka harus mencari cara lain untuk mempertahankan dukungan. Mereka harus mendukung para kapitalis mereka, karena mereka tidak akan lagi mendapat dukungan seperti dulu. Dan mereka bisa melakukannya lewat program pertahanan dan dengan menjelek-jelekan Rusia, sambil mengusung cita-cita utopis untuk membangun kembali kekaisaran yang hilang di abad ke-20, yang sampai sekarang belum mereka temukan penggantinya. Itu sudut pandang yang menarik. Ya, jelas, Eropa menghancurkan dirinya sendiri lewat dua perang dunia itu. Tapi yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua cukup menarik. Eropa seolah mendapat perpanjangan hidup lewat kemitraannya dengan Amerika Serikat. Karena, kalau mau jujur, Amerika Serikat pada dasarnya yang menyediakan keamanan bagi negara-negara Eropa sekaligus menawarkan kesepakatan dagang yang cukup murah hati supaya negara-negara kapitalis di garis depan bisa lebih makmur dibandingkan negara-negara komunis. Negara-negara Eropa Barat akhirnya bisa bangkit dengan hasil yang cukup mengejutkan, mengingat apa yang mereka alami dalam dua perang besar itu. Saya tahu, setelahnya kita menciptakan banyak narasi bahwa kita menemukan perdamaian dan kerjasama, dan itu lebih baik daripada perang. Tapi, tahu kan, semua itu tidak muncul begitu saja. Tapi setelah Perang Dingin berakhir, jelas ada sesuatu yang mulai berubah. Karena setelah Perang Dunia Kedua, argumen utama di Barat adalah bahwa proyek Eropa itu tentang mencari keamanan bersama, bukan melawan pihak yang bukan anggota. Nah, pandangan itu sebenarnya nggak cocok dengan format Perang Dingin. Tapi bagaimanapun juga, setelah Perang Dingin, orang mulai lagi memikirkan, kita akan mencari keamanan dari siapa sebenarnya. Selain itu, gagasan bahwa Eropa Timur akan tertarik dan bergerak ke arah Eropa Barat juga cukup menarik. Bahkan dalam aspek militer, saya tahu George Soros, pernah menulis artikel di tahun 90-an, di mana dia menyampaikan bahwa, kita bisa mulai berperang lagi. Dan kita lihat sendiri apa yang kemudian terjadi dengan NATO. Dia berpendapat bahwa NATO bisa berhasil kalau bekerja sama dengan beberapa negara Eropa Timur. Gamer Aliford, epes mnigyum bizit so benyui. Dan tahu kan, orang Eropa Barat itu kurang peduli soal banyaknya korban jiwa. Dan banyak dari prajurit mereka pulang dalam kantong jenazah. Jadi intinya mereka mencari satu hal, menemukan negara Eropa Timur yang bisa jadi daging di garis depan. Menurut saya, itu cukup menggambarkan situasi kita sekarang. Tapi yang mau saya sampaikan sebenarnya begini, sekarang sudah tidak ada lagi model ekonomi yang jelas, apalagi setelah seperti yang kamu bilang, Amerika Serikat menarik karpet dari bawah kaki Eropa. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Saya tahu Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, pernah berkomentar mirip dengan yang kamu katakan. Maksudnya, betapa lebih mudah dan sederhana kalau saja Rusia terpecah menjadi banyak negara kecil. Betapa lebih mudah untuk dikelola, kan? Dan tentu saja, dia tidak menyebutkan seberapa kaya sumber daya wilayah-wilayah yang lebih lemah itu. Tapi menurut Anda, apakah ini bagian dari masalahnya? Kenapa orang Eropa sekarang begitu putus asa ingin menghancurkan Rusia? Karena, seperti yang kita tahu, Ukraina sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat dan Eropa. Maksud saya, mereka memberikan semua bantuan itu kepada Zelensky, tapi itu hanya berarti pemerintahnya yang korup bisa tetap berkuasa, dan dia akan terus mengirim para prianya ke medan perang untuk mati. Tapi proyek yang disebut Ukraina ini, sejauh ini belum memberikan hasil apapun, belum ada pengembalian dari investasi itu. Dan pengembalian itu baru bisa terjadi kalau mereka berhasil mengalahkan Rusia. Nah, disinilah masalah utama bagi Eropa, yaitu mereka tidak punya model ekonomi yang jelas. Selain itu, mereka juga tidak punya teknologi, tidak punya industri. Apakah ini inti dari masalahnya? Is this at the heart of the problem? I think so. Let me tell you what I pick up. Saya rasa begitu. Begini, saya jelaskan apa yang saya tangkap, karena saya pernah kuliah di semua universitas elit di negara ini,
Saya kenal cukup banyak orang yang, ya, maksud saya tidak sependapat dengan mereka. Saya berasal dari sayap kiri, seperti yang pasti sudah Anda tahu. Tapi saya tahu kebijakan apa yang sedang dijalankan dan siapa yang membuatnya. Ada persepsi yang sangat kuat di Amerika Serikat, dan saya yakin orang Eropa juga menyadarinya. Ini bukan cuma soal Tuan Trump. Orang Eropa harus paham bahwa hampir tidak ada perbedaan mendasar di sini terhadap penolakan Tuan Trump terhadap Eropa. Ya, mungkin ada beberapa suara di sini yang tidak akan sejauh itu, dan mereka tidak akan mengucapkan hal-hal seperti yang dia katakan. Dia memang tidak bisa dikendalikan, mulutnya terus saja bicara. Tapi tidak ada dukungan di sini untuk kembali ke keadaan seperti dulu. Ada pemahaman yang sangat jelas di sini bahwa Amerika Serikat sendiri adalah sebuah kekaisaran yang sedang menurun, dan sekarang harus menghabiskan seluruh waktu, energi, dan perhatiannya untuk menahan kemunduran itu. Menurut saya, pelajaran paling kuat dari semua ini adalah kekalahan mereka dari Iran dan rasa malu yang datang bersamanya. Maksud saya, perang pertama harus dihentikan setelah 12 hari karena salah perhitungan. Lalu 2 orang bodoh itu melakukannya lagi. Itulah sebabnya sekarang ada keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Dan tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana hal itu akan berakhir. Tapi jelas, ini adalah keretakan antara dua pihak yang sama-sama membuat kekacauan total, baik dalam strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk Timur Tengah. Persepsinya sekarang adalah Eropa sudah selesai. Saya nggak bisa bilang berapa sering saya dengar hal itu. Katanya kita nggak perlu khawatir soal itu. Nggak masalah kalau Trump bilang, saya nggak yakin apa yang akan kita lakukan kalau Rusia menyerang kalian. Mereka benar-benar maksudkan itu secara harfiah. Saya rasa orang Eropa meyakinkan diri sendiri bahwa itu cuma omongan saja. Tapi tidak, mereka sungguh-sungguh. Bagi mereka, prioritas utama adalah memperbaiki kemunduran ini, membalikkan arah kalau bisa, meskipun pelan. Prioritas kedua memperlambat atau membalikkan laju Tiongkok. Kalau itu nggak berhasil, prioritas ketiga adalah duduk bersama Tiongkok dan mencari jalan keluar. Eropa nggak ikut dalam pembicaraan itu. Eropa dianggap tidak relevan. Eropa sudah keluar dari permainan. Eropa itu berantakan dan terpecah, dan mereka akan jalan dengan cara mereka sendiri. Tapi di sisi lain, kalau orang Eropa sampai terlibat perang besar dan menghancurkan Rusia, Amerika Serikat pasti akan tertarik. Begitu juga Tiongkok. Nah, apa artinya itu? Seolah-olah hal itu akan membalikkan posisi Putin, dan Rusia tidak lagi bergeser menjadi negara Asia, tapi justru menarik seluruh kawasan Asia itu ke dalam fokus Eropa. Tapi tahu nggak apa artinya itu? Itu seperti upaya merebut kembali kekaisaran yang hilang. Bedanya bukan di Asia, Afrika, atau Amerika Latin, tapi di Eropa Timur dan daratan yang membentang ke Asia. Sesuatu yang orang Amerika anggap tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang Eropa. Sama sekali tidak. Tapi kalau hal itu entah bagaimana benar-benar terjadi, maka Eropa, dan saya rasa para pemimpin Eropa juga menyadari hal itu. Tapi disinilah saya berbeda pendapat dengan Pak Mearsheimer, dengan Profesor Mearsheimer. Menurut saya, persoalan kelas ini penting. Bagaimana kapitalisme di Eropa Barat, tempat kapitalisme modern lahir, di Belanda, di Inggris, dan sebagainya. Bagaimana para kapitalis di sana bisa memulihkan kemampuan mereka untuk meraih keuntungan besar, yang kemudian bisa dipakai untuk riset dan pengembangan, supaya bisa mengejar Amerika dan Tiongkok, yang setiap hari makin jauh meninggalkan mereka. Dan dari mana mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar itu? Where are they going to get those profits from? I mean, what we're watching are headlines about... Maksud saya begini, yang kita lihat sekarang adalah berita utama tentang Volkswagen yang akan memberhentikan 100.000 pekerja. Varoufakis dan teman-temannya dengan tepat mengajarkan bahwa ekonomi Jerman itu sangat bergantung pada industri otomotif. Varoufakis bilang, industrinya bukan cuma menyusut, tapi akan hilang sama sekali. Dan saya paham argumennya, karena di Amerika Serikat pun hal yang sama sedang terjadi. Industri otomotif kita sekarang hanya bayangan dari dulu.
Dulu pusatnya ada di Detroit. Pada tahun 70-an sampai 80-an, Detroit punya 2 juta penduduk. Sekarang tinggal 600.000. Untuk sebuah kota modern di negara kapitalis, yang terjadi di sana adalah tingkat keruntuhan yang sangat nyata dan sangat dalam. That is very stark and very profound, and is tearing this country apart. Hal ini sedang memecah belah negara ini secara politik, dan hal yang sama juga terjadi di Eropa. Semua hal itu sebenarnya tidak muncul dalam cerita Profesor Mearsheimer. Dia menggambarkan manuver kekuatan besar dengan sangat baik, dan kita banyak belajar darinya. Ini sama sekali bukan bentuk ketidakhormatan terhadap keilmuan dan kecerdasan yang dia miliki. Tapi ada kekosongan dalam pembahasan tentang bagaimana realitas ekonomi domestik membentuk strategi yang dijalankan oleh berbagai kekuatan ketika mereka saling berhadapan. Padahal hal itu harus dijelaskan, karena kalau tidak, benturan itu hanya terlihat seperti permainan catur, bukan perjuangan mendesak untuk bertahan hidup secara ekonomi seperti yang sebenarnya terjadi. Yeah, no, that's fascinating. That is, well, Ya, menarik sekali. Karena dalam realisme politik, negara-negara dianggap berperilaku kurang lebih sama. Semuanya tergantung pada distribusi kekuatan di tingkat internasional. Itu menciptakan insentif sistemik tentang bagaimana seharusnya negara bertindak. Tapi tentu saja, cara mereka mengejar kekuasaan itu menarik. Karena seperti yang kamu bilang, Eropa selalu punya semacam model kolonial. Dan bahkan setelah Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dingin, pola itu masih berlanjut. Kita bisa lihat, meskipun retorikanya terdengar baik, dengan alasan hak asasi manusia, atau ketika muncul lembaga-lembaga baru seperti ICC, tetap saja ada satu pihak yang berperan sebagai guru peradaban, dan sisanya dianggap murid. Dan hal ini selalu berujung pada ketimpangan kedaulatan, di mana seolah-olah kedaulatan itu untuk kami, tapi bukan untuk kalian. Sekarang kita memang tidak lagi mengatakan bahwa suatu negara tidak beradab, atau bahwa kalian tidak beradab, dan karena itu tidak layak memiliki kedaulatan, karena tidak punya kredensial demokrasi liberal. Itu sebabnya saya juga tidak mengatakan bahwa kalian tidak layak atas kedaulatan. Tapi saya ingin kembali ke apa yang tadi Anda katakan soal relevansi Eropa bagi Amerika Serikat. Karena saya setuju. Saya juga mendengar banyak komentar dari para pemimpin Eropa yang, ya, kadang mereka mengatakan bahwa kita harus membuat diri kita relevan bagi Amerika Serikat. Dan tentu saja, saya pikir waktu itu seorang presiden Polandia pernah mengatakan, kalau Rusia menang, maka Amerika Serikat akan lebih memilih bekerja sama dengan Rusia daripada dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau mereka bisa mengalahkan Rusia, situasinya akan sangat berbeda. Sekarang kalau mereka gagal melakukannya, kalau mereka gagal mengalahkan Rusia, apa gunanya Eropa bagi Amerika Serikat yang sedang menurun? Apakah Amerika hanya akan menggerogoti industri-industri di sana? Apakah mereka menjadikannya semacam zona ekonomi eksklusif yang terpisah dari Tiongkok dan para pesaing kita? Atau mereka akan menuntut agar Eropa mempersenjatai diri dan menggunakannya mungkin seperti Ukraina yang lain? Jadi apa sebenarnya tujuan Eropa ke depan sekarang? What is the purpose of Europe in the future now? Well, my guess is that they're going to... Menurut saya, dugaan mereka adalah, mungkin saya salah, tapi dugaan para pemimpin di sini adalah bahwa orang Eropa tidak bisa mengalahkan Rusia. Itu dianggap mustahil, kecuali kalau kita bicara 10 atau 20 tahun ke depan, setelah ada peningkatan besar-besaran kekuatan militer di seluruh Eropa yang dibiayai lewat kebijakan penghematan. Dan bahkan ketika mereka mulai membicarakannya, mereka sadar betul bahwa dengan adanya penentangan dari kelompok kanan terhadap hal semacam itu, dan juga dari kelompok kiri, hal ini kecil kemungkinan bisa tercapai dalam waktu yang masuk akal. Mereka curiga yang akan terjadi justru sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Kita akan melihat munculnya kekuatan kanan baru, pemerintahan sayap kanan ekstrem seperti Le Pen atau Alternative for Deutschland, atau versi sayap kiri dari hal yang sama. Or a left-wing version. Everyone here knows who Jean-Luc Mélenchon is. Semua orang di sini tahu siapa Jean-Luc Mélenchon, dan mereka juga tahu bahwa kubu kiri adalah faksi yang dominan di Majelis Nasional Prancis.
Situasi di negara itu bisa jadi sangat buruk. Keluarga saya orang Prancis. Banyak orang Prancis menyalahkan pemerintahan Macron karena tidak mempersiapkan mereka menghadapi gelombang panas. Dan itu masalah yang sangat serius. Ini tidak akan separah itu kalau situasinya normal. Tapi sekarang tidak. Negara itu makin terpecah. Macron sama sekali tidak punya dukungan. Maksud saya, tidak ada yang menyukai Tuan Macron. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Mungkin dia bisa, tapi bagi saya itu misteri. Jadi jawaban saya atas pertanyaan Anda adalah, anggapannya sekarang, yang bisa dilakukan Eropa hanyalah membantu Amerika Serikat menavigasi, dan kalau bisa menahan, memperlambat, atau bahkan membalikkan kemundurannya sendiri. Slow or reverse its own decline. Look, when von der Leyen agreed with Dengar, waktu von der Leyen sepakat dengan Trump bahwa sebagai imbalan untuk tarif yang lebih rendah, akan ada pembelian gas alam cair senilai 6 atau 700 miliar dolar, ditambah investasi dengan jumlah yang sama dari uang Eropa di Amerika Serikat selama 10 tahun ke depan. Ya, memang itu baru kata-kata. Tapi maksudmu apa? Kamu sedang berubah jadi semacam pihak yang harus membayar upeti. Tugasmu adalah memberikan nilai tambah bagi Amerika Serikat. Mereka mungkin terus mari sedikit dukungan militer. Ya, entah apa persinggungan itu. Mereka juga akan menegurmu, tekan gop dan mendukung kais indep. Lihat saja bagaimana memanfaatkan hal itu sekarang. Tersaing tidak terjadi, teluk. Saya rasa mereka tidak punya tank menjutru tampnya. I don't think they have much plan for you. I think they assume Europe is going to fade away. Saya rasa mereka berasumsi bahwa Eropa akan memudar. Dan kalau saya sedang dalam suasana hati yang agak sinis, ada desas-desus yang cukup kuat bahwa Eropa mungkin akan menjadi cara bagi Amerika Serikat dan Tiongkok untuk belajar hidup di dunia yang terbagi. Amerika Serikat menguasai belahan barat dan Tiongkok menguasai Eropa. Saya tahu ini terdengar menakutkan bagi orang Eropa, setidaknya bagi beberapa orang yang sudah saya ceritakan. Tapi kalau mau tahu kemana arah pikiran orang-orang sekarang, asumsinya adalah Eropa sudah selesai. Saya tahu bagaimana cara Anda menjalankan program Anda, jadi saya tahu Anda paham, tapi bagi yang mengikuti, ya, memang luar biasa bagi Ukraina karena mereka bisa menembakkan rudal dan drone ke jantung Rusia. Saya mengerti. Into the heart of Russia. I get it. It's wonderful public relations. It allows. Ini langkah hubungan masyarakat yang luar biasa. Itu membantu menjaga narasi yang sebenarnya sedang dalam masalah besar. Tapi tahu kan, mereka baru saja merebut lagi beberapa kota di Donbas. Tidak banyak yang tersisa. Kita semua sebenarnya sudah cukup tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dan kalau negara-negara Eropa terus meningkatkan eskalasi, Rusia juga akan meningkatkan. Lalu kita akan ada di posisi seperti apa? Tuan Trump tidak bisa berperang melawan Rusia. Dia tidak bisa. Saya rasa begitu. Saya pikir dia tahu itu. Semua orang tahu mereka tidak bisa melakukannya. Jadi, kalau pihak Eropa terus mendorong dan Rusia merespons, meskipun bukan dengan senjata nuklir, saya paham maksudnya perang konvensional. Tapi mereka bisa menyerang wilayah di Baltik, di Jerman, atau dimanapun yang memasok perlengkapan untuk Ukraina. Providing the material to Ukraine. Ukraine is over. There won't be much of Ukraine left. That's a whole. Ukraina sudah selesai. Nggak akan banyak yang tersisa dari Ukraina. Itu masalah lain sama sekali. Rencana awalnya cuma mau mengambil 4 oblast di bagian timur. Sekarang itu sudah jadi sejarah lama. Mereka terus bergerak. Mereka butuh yang dulu orang Eropa sebagai kordon saniter. Dan batas itu terus bergeser ke barat. Jadi menurut saya Eropa nggak punya banyak peran di sini. Orang Eropa saya rasa mulai menyadarinya. Mereka paham, dan itu sebabnya mereka begitu putus asa. Kalau Rusia menang, perang di Ukraina, Rusia akan mengambil wilayah berapapun jumlahnya. Dan Ukraina akan jadi jauh lebih miskin, lebih lemah, dan terjerat utang selamanya. Much weaker, in debt forever. This is a terrible outcome. Ini hasil yang buruk sekali. Mereka bukan cuma gagal mendapatkan kekuatan kolonial baru atau wilayah yang besar, tapi apa yang sudah mereka punya malah berkurang nilainya. Dan sekarang, di seluruh Eropa Timur, kita akan melihat banyak negara mulai meninjau ulang siapa sebenarnya sekutu mereka.
Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Teluk, yang mulai sadar bahwa pangkalan militer Amerika bukanlah perlindungan, justru membuat mereka jadi sasaran dari Iran yang bisa menyerang mereka. Semebrang Gedsenbau ulang posismal, lihat saya Arab Saudi, luar biasa, berexample di sana. The shifting that's going on. Yeah, this is a fascinating thing in Europe, though. That is that they're Ya, doubling ini down hal yang on menarik this banget di gamble. Eropa. That is, Mereka justru makin nekat dengan taruhan Mark ini. Rutte, the Maksud Secretary saya, General lihat saja Mark of Rutte, NATO, Sekretaris Jenderal NATO. at least Dia terus bilang ke Amerika, dengarkan, dalam upaya untuk menaikkan relevansi Eropa di mata Amerika, dia menekankan bahwa, kami sedang menjalankan semacam kinsianisme militer. Artinya kami jadi pengganda kekuatan, mitra yang berharga. Dan juga kami membeli senjata kalian. Jadi ini bagus buat ekonomi kalian. Kami mempekerjakan orang Amerika supaya bisa jadi mitra militer bagi Amerika Serikat. Tapi semua ini justru menggali lubang yang lebih dalam bagi ekonomi Eropa. Dan tentu saja, mereka semua bilang, dengarkan, kami sudah memutus diri dari energi Rusia. Kami mau tunjukkan kesetiaan pada Amerika Serikat. Kami membeli energi dari Amerika yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. American energy, which is many times more expensive, and they hope that this will also win the. Dan mereka berharap hal ini juga bisa menarik simpati Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah mitra yang penting. Seperti yang kamu bilang tadi, von der Leyen dari Uni Eropa menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika. Yang semua orang bilang secara terbuka itu perjanjian yang buruk. Tapi lagi-lagi, itu menunjukkan bahwa, seperti yang kamu bilang, kita seolah-olah sedang memberi penghormatan kepada Amerika Serikat. Kenapa harus meninggalkan satu benua yang rela mengorbankan kepentingan ekonominya sendiri demi menyenangkan Amerika? Tapi sekali lagi, semua hal ini, semua bentuk penghormatan kepada Amerika justru membuat Eropa makin lemah. Dan menurut saya, itu tidak bisa bertahan lama. Saya juga merasa terus terang saja, hal itu menimbulkan rasa meremehkan. Bukan hanya dari Trump, tapi juga dari Washington secara umum. Sikap yang terlalu tunduk seperti ini tidak akan bisa bertahan. It's not gonna be sustainable. But And let me go even take it a little bit further. Izinkan saya melangkah sedikit lebih jauh. Sudah cukup dipahami di sini bahwa selama 8 atau 9 tahun sebelum Rusia melakukan invasi, ada program besar-besaran untuk memperkuat militer Ukraina. Jadi pada saat Rusia menyerang, Ukraina sudah punya angkatan bersenjata yang lebih besar daripada kebanyakan negara di Eropa. Tapi mereka tetap tidak bisa menandingi Rusia. Sekarang kalau ditambah dengan kekuatan Eropa, hasilnya juga tidak banyak berubah. Tetap saja tidak cukup. Dan sekarang orang Amerika sangat menyadari, jauh lebih sadar dibanding 5 tahun lalu, bahwa di belakang Rusia sekarang ada Tiongkok. Tiongkok punya basis industri yang jauh lebih besar untuk memproduksi rudal dan drone dibanding seluruh Eropa digabungkan. Jadi Rusia tidak kekurangan apapun. Iran, berkat Laut Kaspia, bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari Rusia. Dan Rusia, karena berbatasan langsung dengan Tiongkok, kembali the extent semua dan tembrak gerju tetesis. What are you undertaking if you? Apa yang sebenarnya sedang Anda lakukan kalau Anda menantang Tiongkok? Lihat saja apa yang sudah mereka hasilkan sekarang. Apakah Anda tahu, saya sendiri baru tahu beberapa minggu lalu, bahwa manajemen Volkswagen sempat mengadakan pertemuan di Washington awal tahun ini, membahas dengan pemerintahan Trump soal kemungkinan memindahkan kantor pusat Volkswagen ke Amerika Serikat. Itu bukan cuma pesan untuk orang Amerika, tapi juga pesan untuk seluruh Eropa. Dan sekarang, kelanjutannya kesepakatan itu batal. Itu tidak akan terjadi, setidaknya untuk saat ini. Sebagai gantinya, mereka akan memberhentikan 100.000 orang. Ini adalah proses deindustrialisasi. Eropa akan berubah jadi tempat wisata yang hanya menghasilkan anggur dan keju. Dan ya, itu tidak apa-apa, tapi semua hal lain akan datang dari tempat lain. Saya terakhir kali berada di Paris beberapa bulan yang lalu. I was in Paris the last time a few months ago. I stepped into a taxi cab and I noticed BYD. Saya naik taksi dan saya perhatikan mobilnya merek BYD. Saya bisa bahasa Prancis, jadi saya ngobrol dengan sopirnya. Dia cerita kenapa dia pakai BYD. Karena itu mobil paling murah dan paling bagus. Sesederhana itu.
Katanya dia sebenarnya lebih suka punya Peugeot, tapi ya BYD inilah yang bisa dia beli. Dia juga bilang semua sopir taksi lain sedang menekan pemerintah Macron supaya mengizinkan lebih banyak BYD masuk, karena mereka mau beli armada mobil itu. Sudah selesai, katanya. Permainannya sudah berubah. Dan satu-satunya alasan kenapa kita belum punya BYD di sini, kalau kamu datang ke New York, kamu bisa naik taksi, tapi taksinya nggak boleh BYD. Itu karena ada tarif 100% terhadap BYD. Oh ya, tarif itu awalnya diberlakukan oleh Biden, lalu dinaikkan oleh Trump. Tapi kalau Partai Demokrat menang pemilu bulan November nanti, semua hal yang kita bicarakan ini nggak akan berubah. None of this that we're discussing will change. Let me ask a last question. On Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir tentang ekonomi Rusia. Menurut Anda, apa yang membuatnya berbeda dari negara-negara Eropa lainnya? Karena ekonomi Rusia tampak bertahan menghadapi semua sanksi ini, bahkan tumbuh dan semakin beragam. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Anda melihatnya juga? Maksud saya, Rusia juga pernah punya kekaisaran. Apakah menurut Anda, Rusia sekarang lebih tidak bergantung pada warisan kekaisaran dibanding negara-negara Eropa, atau tidak? Apa yang membuat ekonomi Rusia mampu bertahan dan bahkan berkembang, sementara ekonomi negara-negara Eropa justru tak melemah? Well, seemingly dying off. All their economies are dying off. Well, I think the Russians have come to terms. Saya rasa orang Rusia sudah menerima kenyataan bahwa mereka akan menjadi, dan sebenarnya sudah menjadi, mitra junior bagi Tiongkok. Maksud saya begini, ingat ya, ekonomi Tiongkok itu 4-5 kali lebih besar dari Rusia. Jadi kita tidak sedang bicara tentang dua pihak yang setara. Mereka bukan, dan memang sudah lama tidak setara, dan setiap tahun kesenjangannya makin besar. Karena laju pertumbuhan Rusia, meskipun cukup mengesankan, apalagi di masa perang, tetap jauh di bawah Tiongkok. Jadi kenyataannya menurut saya Rusia akan membuat kesepakatan dengan Tiongkok untuk menjajaki semacam kolonisasi di wilayah Rusia bagian Asia. Mungkin sedikit juga di republik-republik Asia yang dulu di bawah Kazakhstan, Uzbekistan, dan wilayah sekitarnya. That were below Kazakhstan, Uzbekistan, all of that. They'll keep working to try to make those allies. Mereka akan terus berusaha membangun aliansi itu. Tapi pada akhirnya, mereka akan melakukan hal yang diinginkan oleh orang Eropa. Mereka ingin mengembangkan wilayah Rusia Asia yang begitu luas. Sumber dayanya, kotanya, hutannya, tanahnya. Mereka tidak punya. Nah, di Amerika Serikat situasinya begini. Tempat seperti New York itu jadi masalah karena Manhattan adalah pulau, jadi tidak bisa berkembang keluar, harus tumbuh ke atas. Sementara Rusia bisa tumbuh ke arah samping. Mereka bisa berkembang secara horizontal. Mereka punya ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk tumbuh. Tekanan yang mereka hadapi mirip dengan yang dialami Eropa Barat. Tapi mereka juga punya mitra yang sangat ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena Rusia punya kekuatan militer yang masih butuh waktu beberapa tahun dan kotok untuk menyamainya. Dan satu hal terakhir yang Anda sebutkan, kalau saya paham dengan kesepakatan Jerman, mereka akan menghabiskan $800 miliar dalam 10 tahun ke depan untuk militer. Nah, anggaran Amerika, supaya orang bisa membayangkan skalanya, saat ini $900 miliar per tahun. Bukan dalam 10 tahun, tapi per tahun. Dan dijadwalkan pada tahun 2027 akan naik dari 900 miliar menjadi 1,5 triliun dolar. Itu angka yang luar biasa besar. Eropa tidak mungkin bisa menyusul. Tidak bisa. Angka-angka itu terlalu tidak seimbang, dan kecuali Eropa menemukan sumber pendanaan baru yang sangat besar di seluruh negara, bahkan saat itu pun mereka tetap tidak akan bisa mengejar. Tapi pada kondisi sekarang, dan kalau sebagian besar dananya malah dipinjam dari Amerika, yaitu cuma lelukon, mereka tidak akan pernah bisa menyusul. Jadi, singkatnya, upaya negara-negara Eropa untuk membuat diri mereka tetap relevan bagi Amerika Serikat, dan dengan begitu punya posisi di dunia multipolar ini, ya, kelihatannya tidak berjalan baik. Well, not looking good. Dan saya bilang, Glenn, hal itu membuat saya takut, karena bagi saya itu menunjukkan bahwa histeria, demonisasi terhadap Rusia dan Putin,
Dan semua hal kekanak-kanakan ini didorong oleh rasa historis yang menumpuk bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak siap untuk membicarakan perubahan dalam masyarakat mereka sendiri agar bisa berdamai dengan kenyataan itu. Saya tinggal di Amerika Serikat, di mana orang-orang seperti saya, dan jumlah kami tidak banyak, berusaha membuat negara ini sadar bahwa kekaisaran yang kami miliki sedang menurun. Dan akan jauh lebih baik kalau kita menjalin kesepakatan dan pihak lain, daripada terus bersikap agresif, memperlambat, dan menghukum. Cara itu sudah tidak berhasil lagi. It's no longer working. It's bouncing back here. Sekarang ini mulai bangkit lagi. Kamu tahu suara paling kuat yang mendorong pembukaan hubungan dengan Tiongkok di negara ini justru datang dari perusahaan teknologi besar Amerika yang harus menjual produknya ke sana. Kalau tidak, Tiongkok yang akan menang. Dengan kata lain, mereka akan menang kalau kita membuka diri, karena itu justru membantu mereka menang. Tapi kalau kita tidak membantu mereka menang, mereka tetap akan menang. Dan hal itu bikin banyak orang merasa sangat tertekan. Karena mereka mulai sadar, begitulah rasanya ketika sebuah kekaisaran sedang menurun. Sementara bagi mereka, artinya kekaisaran mereka menurun. Itu menciptakan situasi yang sangat berbahaya. That makes a very dangerous situation. No, it's an interesting view because Itu pandangan yang menarik, karena saya selalu menekankan bahwa Eropa sebenarnya bisa punya masa depan kalau mereka mau mengubah modelnya secara total. Maksud saya, kalau benua ini tidak terus terpecah, kalau kita mau mengakui bahwa negara terbesar di Eropa, yaitu Rusia, juga bagian dari benua ini, maka kita bisa jadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada penyedia keamanan dari luar. Dengan begitu, kemakmuran juga bisa meningkat. Eropa sebenarnya bisa punya masa depan yang cukup baik, tapi hal itu bahkan tidak dipertimbangkan. Mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan Rusia sebagai pihak yang setara. Inilah masalahnya. Tidak ada arsitektur keamanan yang inklusif, tidak ada kesepakatan. Pilihannya hanya dua, kedaulatan yang timpang, atau mereka akan tenggelam bersama kapal itu. Sepertinya begitu. or they will go down with the ship. It seems. Yeah, You know my brother Mary's all thing. Sa Arabian nga niya saraus bi. terrible mistake. Kinahat is, They also ought to ask the old Mereka juga seharusnya menanyakan, kalau boleh saya bilang, pertanyaan lama dari kaum Marxis. Bagaimana dengan organisasi perusahaan Anda, antara kapitalis dan pekerja, antara pemberi kerja dan karyawan? Itu faktor pendorongnya. Mengejar keuntungan sebesar-besarnya berarti memaksimalkan aliran pendapatan bagi segelintir orang saja. Mungkin sebaiknya kita mulai memikirkan cara menjalankan perusahaan bukan untuk memaksimalkan keuntungan, karena itu hanya menguntungkan sedikit orang, tetapi untuk memaksimalkan upah dan gaji, karena itu yang dinikmati oleh mayoritas. Sebuah perusahaan yang demokratis tidak bisa dijalankan dengan cara kapitalisme diatur sekarang, dan Anda tidak akan punya dorongan mencari laba yang justru menimbulkan begitu banyak masalah. Dan sempuhan memang ini ideolog. Yang maus Indio Brutian Marx di sini semakin mendesak. Itu sendiri bisa menjadi jalan keluar yang hidup semua mentawat the third. dead end that otherwise confronts us. Well, thank you. terima kasih, seperti biasa. Saya sangat menghargai ini. Dan ya, memang penting juga untuk melihat seperti apa jenis aktornya. Bukan cuma melihat bagaimana kekuasaan itu terbagi menurut saya. Jadi sekali lagi, terima kasih. Power guest. So thanks again. My pleasure. Senang sekali, Glenn Deason. The Sumantra Masi at the Sprem program, bro. Saya banyak belajar sangat pulgin you. Very much.